Kita akan memulai acara ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk berkat yang boleh kami terima. Kami mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan yang boleh kami jalani hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua yang Engkau lakukan buat kami. Malam hari ini kami akan mendengar, kami akan mendapat sesuatu tentang pelayanan pastoral. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang boleh memakai alat, memakai jalur komunikasi yang sosmed yang kita gunakan ini Tuhan. Biarlah apa yang kami bicarakan, apa yang kami lakukan hari ini boleh menginspirasi lebih banyak orang untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dan campur tangan selama masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Ibu Pendeta. Selamat malam semua Bapak Ibu Jemaat simpatisan GKI Ngagel. Baru jalan-jalan nih kayaknya Ibu Pendeta. Itu jalannya beberapa waktu yang lalu. Lihat kereta. Kurang jauh kayaknya. Kurang jauh kayaknya melihat. Akibat pandemi itu. Ya, akibat jadi pandemi sampai itu pun jadi menarik untuk diperhatikan. Kelelahan pandemi selama masa. Betul. Oke, kita akan masuk pada tema kita malam hari ini, Bu Flo. Pelayanan pastoral selama masa pandemi. Kita tahu bahwa selama masa pandemi ini mungkin relasi dalam pelayanan pastoral yang harusnya bertemu dan lain-lain itu menjadi lebih terhambat, lebih dibatasi. Betul. Begitu. Dan tentu itu menjadi kreatif kita sendiri untuk bagaimana kita tetap bisa melayani sesama, melayani jemaat, merawat jemaat begitu ya. Nah, mungkin pengalaman dulu deh dari Pendeta Florida untuk pelayanan pastoral selama pandemi ini dulu kita bisa mendengar. Silakan, Bu. Iya, terima kasih. Jadi memang selama masa pandemi ini kan menimbulkan banyak persoalan ya. Persoalan keluarga, persoalan anak-anak, persoalan belum yang kena COVID gitu. Nah, kita tahu kan begini tuh, yang paling sederhana. Begitu orang berada di titik terendah dalam hidupnya, maka yang paling penting adalah kita hadir. Hadir itu dalam arti berjumpa ya, untuk bisa menolong. Menolong itu nggak harus menyelesaikan masalahnya, tetapi dia merasa nggak sendiri, itu sudah poin penting gitu. Tetapi kan di masa pandemi ini perjumpaan itu nggak bisa terjadi gitu. Perjumpaan itu sesuatu yang benar-benar harus diperhitungkan dengan sangat baik, dan kemudian perjumpaan itu benar-benar kalau toh harus terjadi ya, memang di masa pandemi ini ada beberapa yang tak terhindarkan begitu, yang tak terhindarkan. Tetapi memberikan kepastian pada dua pihak bahwa saya pun sehat dan kemudian si konseli pun sehat, itu ini yang di luar COVID, yang di luar COVID dulu itu menjadi prasyarat yang harus kami sepakati bersama gitu. Karena itu setiap ada perjumpaan yang sangat urgent, yang harus begitu, ya mau nggak mau sebelumnya saya harus tes dulu gitu. Jadi ini sudah berapa kali menjalani ini untuk sesuatu yang memang tidak terhindarkan, harus bertemu karena butuh kehadiran. Nah itu jadi selama dari Maret begitu ya, menjalani tes itu beberapa kali. Gereja juga mengadakan ya, gereja beberapa kali melakukan, lalu kami pendeta, para pendeta, pengerja semua juga langsung tes begitu, tetapi secara pribadi harus dilakukan beberapa kali karena janjian itu.
Oh, oke. Saya juga selalu harus pastikan yang akan ketemu itu dia pun tes. Jadi ini sama-sama aman. Iya, Artinya dia tidak menyesal ketemu saya karena iya, mungkin saya OTG, saya iya, pun juga tak menyesal bertemu dengan dia karena betul. uh, kami kan tak terhindarkan, tetap harus pelayanan ya. Misalnya melayani kebaktian minggu tetap harus dilakukan, ada Hmm, perjumpaan-perjumpaan terkait pelayanan gereja yang tetap harus kami lakukan begitu. hmm, ah, Jadi untuk pastoral di masa pandemi ini hanya benar-benar kasus yang khusus banget begitu, yang sangat urgent, yang kemudian uh, dilakukan pertemuan begitu. Biasanya saya tanya dulu apa nih gitu ya, hal oke. apa, atau misalnya sudah terjadi percakapan pastoral by phone sebelumnya, tapi kemudian ada kondisi yang lebih berat lagi sebelum telepon konseling itu, lalu akhirnya harus bertemu. Nah, setiap sebelum perjumpaan itulah saya mensyaratkan. Tapi untungnya selama ini jemaat yang memang harus bertemu itu dia nggak keberatan kalau dia pun harus tes. Jadi Tes ya. sama-sama iya senang, sama-sama merasa aman begitu. Itu yang Ah, terjadi kalau misalnya pelayanan konseling. itu pertemuan di rumah jemaat berarti ya. Ya, Jadi kalau yang khusus itu memang akhirnya terlayani di sana. gitu ya. Ya, Oh, ada yang harus tak bawa ke gereja juga kalau tidak keberatan ya. Kalau iya, iya. misalnya nggak keberatan, janjiannya ya di gereja gitu, di ruang Oke. konseling. Kalau misalnya keberatan sebenarnya sih kalau di apa namanya gereja sebenarnya kan lagi sepi ya. Jadi Iya, beberapa kali pertemuannya itu ya di ruang konseling gitu di gereja. Kalau itu harus sama keluarga, konseling keluarga gitu iya, mempertemukan anggota keluarga, nah itu yang tak terhindarkan gitu, harus ke rumah. iya, iya. Tuh. Jadi itu yang bukan COVID ya, jadi konseling Iya, umum gitu betul, ya, yang umum di luar COVID pokoknya. di luar COVID. Nah, Iya, kalau itu yang COVID, kalau COVID pasti nggak ketemu. Nah, pasti nggak kalau ketemu. pelayanan, ya, kalau pelayanan COVID ini yang memang bagi saya ya itu lebih berat dari semua pelayanan konseling yang lain. Karena apa? Mm, Orang ini berada dalam titik terendah, terkejut, ketakutan, bayangan kelam itu mesti mewarnai hidupnya begitu. mm, Tetapi kan kita nggak bisa hadir begitu, nggak iya, bisa ketemu, dan itu sesuatu yang betul, berat. Jadi akhirnya betul. kayak tertransfer rasa beratnya itu gitu. Itu yang nggak enak banget ya kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta itu merasakan itu tuh nggak enak. Tetapi kan tetap harus memberikan semangat kepada mereka begitu. Mm, Biasanya kalau yang mm, jemaat yang memberitahukan bahwa dia positif COVID gitu ya, saya selalu memilih kontak kepada mereka yang memang dengan bersengaja memberitahukan kepada pendeta. Karena apa? Karena ada yang memang memilih untuk diam. betul. Tapi kalau misalnya saya tahu ya saya hanya memilih untuk mendoakan secara pribadi gitu ya. Mendoakan secara pribadi. Karena bisa jadi dia memang nggak mau orang tahu. Walaupun beberapa yang saya dapat info dari jemaat, misalnya saya kontak yang bersangkutan karena cukup kenal dan Mm, saya tahu bahwa kalau misalnya saya menghubungi artinya ada orang yang kasih tahu ke saya, dia nggak akan marah, ini pendetanya yang iya, akan mendoakan begitu. Jadi memilah-milah dulu anggota jemaatnya ini. Ada yang memang nggak nyaman, dia nggak mau, ya sudah gitu. Kita cukup mendoakan. Jadi kalau yang kayak begitu tuh bukan salah ya. Menurut saya itu memang masing-masing orang berbeda. Kita nggak boleh memaksakan bahwa oh, kamu didoakan kok. Jangan. mm, Biarkan dia sendiri ketika dia masih mau merasakan dalam tanda kutip sendiri menghadapi itu gitu. Jadi biasanya oh, lewat telepon kok saya kalau sudah ketemu
sudah tahu orangnya begitu, uh, telepon nyaris hampir tiap hari ya, walaupun kadang-kadang kelewat satu hari begitu, kalau ada hal lain yang harus diikutin perkembangannya gitu ya, tahu kabarnya gitu, tetapi diupayakan sesering mungkin untuk tanya kabarnya, supaya dia pun merasa bahwa dia nggak sendiri, kamu selalu ada yang mendoakan gitu. Itu jauh lebih berat ketika kadang-kadang orang masih isolasi mandiri, masih di rumah dan lain-lain. Betul. Nah, saya pikir mungkin jauh lebih berat ketika mereka sudah di ICU ataupun keluarga ketika sudah harus di pemakaman begitu ya, Bu. Ya, Pengalamannya itu ya. bagaimana untuk hal-hal yang sampai sebegitu? Kalau yang di ICU saya kirim voice note doa. Oh, oke. Ya, jadi saya kirim voice note doa. Kadang-kadang saya berusaha cari informasi dokter siapa yang menangani. Lalu Ya, saya minta izin, saya perkenalkan, saya pendeta. Jadi berupaya mencari segala hal ya, bisa ya. dari keluarga. Tapi kalau tahu juga yang di ICU itu dari dokter, dan kemudian kirim voice note doa. Jadi saya selalu perkenalkan dulu, Bapak A, Ibu A, saya pendeta Florida, saya mau berdoa, kita akan sama-sama berdoa. Biasanya saya baca satu ayat firman Tuhan, lalu kemudian berdoa, dan udah lewat voice note. Jadi itu kan dia kan tidak bisa, maksudnya tenaga medis pun mengunjungi dia dalam Iya, waktu-waktu tertentu. tertentu. Jadi Ya. supaya bisa tersentuh oleh pelayanan kita, maka voice note itu, jadi saya kirim, kemudian kirim ke keluarganya, atau minta tolong si dokter. Nah, Oh, untungnya ada beberapa dokter yang cukup baik untuk menerima itu. Ya biasanya dokternya orang GKI juga sih, jadi linknya jalan gitu. Gitu. iya, karena saya sedang berpikir ketika di ICU itu kan sudah sangat terisolasi ya. Tetapi oke ya, Betul. bahwa kita masih bisa voice note ke sana ya. Bisa, bisa, sangat bisa. Jadi ada beberapa yang memang saya lakukan pelayanannya itu lewat voice note, supaya dia nggak merasa sendiri. Ada yang maksudnya gini, dalam ruang isolasi di Iya, ICU begitu ya, tapi kemudian dapat dapat voice note itu kayak mendapatkan sesuatu yang kayak nggak sendiri gitu loh. Itu penting banget gitu. Jadi dia hmm, merasa di tengah dunia yang dia nggak ngerti ini ruangan iya, gimana begitu, betul, tapi betul. masih bisa mendengar suara orang yang dia kenal, yang dia tahu gitu. Nah itu untuk yang di ICU gitu. Kalau Jadi, yang duka, jadi gimana? prinsip berjumpa, menolong untuk merasa tidak sendiri itu selalu kita utamakan ya untuk ini. Betul, betul, betul. Walaupun itu dengan cuma berjumpa suara ya kan, tapi Iya, orang itu iya, memang merasa tetap, oh ada yang memperhatikan, oh ada iya, yang ini iya, ya, yang care terhadap kita. iya, Kalau kalau yang lebih sulit ketika di pemakaman, keluarga, iya. Eh, Pemakaman memang, karena kan sebenarnya yang berat itu bukan proses pemakamannya ya, ya tapi betul, setelah itu ya, keluarga banyak yang shock, ada yang depresi karena ya, ketika anggota keluarganya meninggal itu gini, mereka anggota keluarganya ini waktu ke rumah sakit karena dalam keadaan COVID itu kan maksudnya mereka sudah kayak relakan dia misalnya dijemput pergi ke rumah sakit gitu kan. ya, ya, Tapi kemudian dia nggak pulang-pulang, itu yang pertama karena sudah nggak ada. Yang kedua betul, kan seperti tidak ada bukti bahwa ini udah meninggal gitu. Karena betul, kan nggak lihat, karena kan betul, manusia seringkali butuh melihat langsung untuk percaya gitu kan. iya, Seringkali depresi itu muncul karena loh kok nggak ada. Lalu cara memakamkan itu kan sangat cepat dan seperti berkejaran dengan waktu, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak boleh iya, lama-lama begitu. Ada betul, satu pengalaman yang cukup
menyedihkan ketika kami dari gereja pun nggak nutut untuk sampai ke tempat pemakaman. Itu sedih gitu ya. Itu karena sudah selesai. Jadi waktu itu juga agak hujan gitu, komunikasinya agak sulit karena mungkin keluarga shock dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Dalam kepanikan itu semua harus berjalan secara cepat begitu. Nah, itu yang tidak, jadi keluarga ini yang ada di rumah sakit A, cukup jauh dari gereja gitu ya. Lalu kami harus start, jadi dalam perjalanan itu nggak nutut gitu. Dan kami kembali di tengah perjalanan gitu. Itu sedih gitu ya, karena biar gimana pun ini dalam masa duka itu ketika terlayani gitu ya, walaupun pengalaman untuk entah memakamkan atau kremasi pasien COVID itu seringkali kan memang kita berdiri berjarak begitu ya, jaraknya sangat jauh. Tetapi kan kehadiran bahwa ada orang yang mendoakan pada saat itu sehingga kamu pergi nggak dilepas sendiri gitu loh. Itu kan perasaan-perasaan itu yang muncul. Kok kayaknya tidak ada yang melepas dengan baik, kok kayaknya menguburkan dirinya sendiri seperti itu bayangannya, karena memang semuanya sangat ketat begitu. Keluarga cukup satu, tidak boleh ada yang lain dan harus langsung dimakamkan. Itu sedih sekali gitu. Nah, karena itulah yang paling berat bukan hanya karena pengalaman pemakaman yang perih untuk keluarga, tapi juga untuk kami yang layani. Tapi setelah itu pastoral untuk mereka yang kehilangan anggota keluarga di masa COVID. Pastoralnya itu punya enggak pengalaman misalnya dalam satu keluarga itu kena begitu ya, positif semua dan ada yang dipanggil Tuhan meninggal, tetapi yang lain masih berada di ICU misalnya. Itu punya enggak pengalaman bagaimana, apa itu harus diberitahu kepada yang itu bahwa ini mungkin pasanganmu sudah enggak ada, ini mungkin anakmu sudah enggak ada, itu bagaimana? Apakah punya pengalaman? Kalau yang terjadi ya, untuk khususnya saya tangani, ada masalah begitu. Jadi satu keluarga kena, satunya dipanggil Tuhan, tapi kemudian yang lainnya lagi opnam. Iya. Nah, pihak rumah sakit kan selalu terkoneksi dengan anggota keluarga. Meskipun dia lagi opnam, mereka tahu ini beda rumah sakit, tapi pihak rumah sakit memberitahu. Nah, untungnya nggak semua masuk ICU, jadi cuma satu orang yang masuk ICU, lalu kondisinya tak terselamatkan, lalu pihak rumah sakit yang menginformasikan kepada anggota keluarga yang lain yang sedang di rumah sakit yang berbeda. Nah, itu hal-hal yang menyedihkan kan. Jadi bayangin aja, anggota keluarga kita dimakamkan tanpa ada orang yang bisa mengikuti. Iya. Dan dia sendiri, anggota keluarganya ini lagi terisolasi di rumah sakit. Itu dalam banget itu. Iya. Pedihnya itu dalam, sampai agak kayak depresi begitu. Itu menghadapinya waktu itu bagaimana, Bu? Bu Flo? Ya, akhirnya handphone harus selalu siap 24 jam gitu ya. Jadi saya kalau dia hubungi jam berapa saja, bahkan ketika sedang dalam perjalanan misalnya di mobil sekalipun, saya akan memilih untuk menerima telepon khusus dari keluarga yang ini. Jadi harus menepi, dan saya mendengar itu kadang-kadang tuh teleponnya tuh bisa 40 menit, bisa 1 jam. Karena ketika dia ada dalam titik terendah, tiba-tiba ketakutan, tiba-tiba cemas, tiba-tiba merasa gelap begitu. Itu masa-masa yang berat yang harus dia hadapi ketika sedang ada di ruang rumah sakit begitu. Nah, kalau yang bersangkutan telepon
itu kapanpun ya sudah terima, menepi dulu dan mendengar. Karena yang paling penting dia merasa nggak sendiri. Karena kan setelah anggota keluarga pergi itu down-nya luar biasa, seolah-olah sudah nggak ada siapa-siapa. Nah, karena itu menerima telepon kapanpun itu saya lakukan supaya bisa menemani yang bersangkutan, anggota keluarga yang sangat merasa kehilangan. Atau kalau sudah dalam taraf berat, ada juga yang kemudian saya dalam tanda kutip mengoper ke psikiater gitu ya. Jadi ke dokter, ke psikiater gitu, saya minta izin supaya ini sudah nggak bisa. Kalau misalnya hanya pastoral, hanya pendeta, sementara dia sepertinya sudah sampai pada tahap depresi. Nah, saya akan minta izin untuk connect ke dokter, ke psikiater, ada anggota jemaat kita juga pasti semua udah kenal begitu. Saya selalu merepotkan yang bersangkutan kalau misalnya kondisi sudah berat begitu. Karena kan ada yang sampai dia nggak mau buka mata, memilih untuk mati aja karena anggota keluarganya sudah meninggal. Dia memilih untuk apa namanya? Sudah untuk apa lagi hidup kalau kayak begini gitu. Jadi situasi-situasi yang berat itu yang kemudian saya pikir ini nggak bisa kalau cuma saya sendiri begitu. Karena itu kontak sama keluarganya harus segera untuk konsultasi ke dokter, ke psikiater gitu. Biasanya saya kalau cewek begitu ya, kalau cewek saya video call sama orang itu untuk memastikan dia dalam kondisi baik, untuk memastikan apakah dia depresi atau enggak gitu. Kalau cewek dalam pastoral setelah anggota keluarga meninggal, saya melakukan video call untuk bisa melihat. Begitu lihat dia pandangannya sudah nggak beres begitu, dia sudah atau nggak mau buka mata, ada juga yang nggak mau buka mata. Nah, kalau yang kayak gitu udah saya memilih untuk dalam tanda kutip minta tolong, mengoper, saya bahasanya gitu sama si dokter, oper, dok ini minta tolong gini. Tapi saya jelasin dulu, karena kan kita tahu setiap dokter sudah punya kesibukan yang luar biasa. Betul. Dan karena itu saya ceritakan dulu sedikit gambarannya, kayak begini, baru kemudian nanti janjian, dokternya mau beri ruang jam berapa, kita ngikutin jadwal dokter. Lalu saya minta keluarga, hubungi jam segini, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, karena dokternya udah kasih waktu gitu. Jadi dokternya yang nangani, nanti saya akan tanya dok gimana, lalu diceritakan fasenya, dan saya akan melanjutkan pelayanan pastoral yang harus saya lakukan gitu. Ya, beberapa yang sudah bergabung. Menarik pembicaraan ini, Bu Flo. Tentu kan yang menderita, yang apa itu kan kadang tidak mau memberitahu gereja, kadang tidak mau memberitahu hamba Tuhan. Nah, kadang-kadang dia mau memberitahu teman gitu, teman yang dia lebih. Nah, kalau kita yang awam ini, bagaimana tips yang kita harus hadapi ketika kita menghadapi untuk orang-orang awam ini, ketika kita harus pastoral kepada sesama begitu? Betul. Nah, ini menarik, pertanyaan yang sangat baik, karena tidak selalu loh pendeta yang mereka percaya untuk ceritakan. Bisa hanya teman gereja, teman. Jadi yang pertama adalah dengar saja. Kita tidak boleh khotbahin, apalagi mengatakan begini, orang sudah, dia misalnya ngomong saya ini terpapar COVID misalnya. Lalu kemudian dia cerita, kita tuh nggak boleh ngomong begini sama orang itu. Oh, ya tenang, kamu pasti cepat sembuh. Ini rancangan Tuhan, ini jangan khotbahin dengan rancangan Tuhan lah. Kamu, apalagi kita mulai bilang kamu ini koreksi diri lah. Wah, itu sudah menghakimi. Orang sudah down, lalu kan nanti dia bisa bertanya, Tuhan seperti apa yang mau merancang saya hal-hal yang buruk gitu. Jadi yang pertama kali teman-teman harus lakukan ketika ada teman yang kasih tahu, misalnya dari titip doa ya, saya COVID nih, sekarang lagi isolasi.
Cukup bilang saya akan mendoakan. Atau kalau bisa langsung angkat telepon dan doakan. Nggak perlu, jangan sampai khotbahin, nasehatin, apalagi bukan kita mengabaikan firman Tuhan ya, tetapi pada masa itu orang hanya perlu aku didoakan. Yeah. Jadi benar-benar langsung membawa dia, biarlah dia mengalami dirinya dengan Tuhan lewat doa-doa kita gitu. Itu yang pertama. Nggak usah nasehatin, nggak usah dikhotbahin, jangan pernah ada perkataan ini rancangan Tuhan. Tuhan nggak merancang untuk dia kena musibah kok. Ini kan musibah bersama gitu ya. Jadi biarlah kita mengatakan, aku pasti akan selalu mendoakanmu. Atau kamu nggak sendiri, kita akan sama-sama berjuang begitu. Jadi harus pastikan bahwa kamu udah percaya ke aku akan sama-sama berjuang dengan kamu untuk pemulihanmu. Itu yang pertama gitu. Yang kedua, ketika dia misalnya marah, biasanya pasien COVID yang pertama kali itu ada perasaan-perasaan negatif. Misalnya marah terhadap situasi, marah terhadap orang yang menyebabkan. Jadi misalnya ya, saya dan Kosinto ketemu bareng begitu, lalu Kosinto tuh sebenarnya sudah OTG gitu. Cuman janjian ketemu, karena kamu yang terus manggil ketemu, kita ketemu, ternyata saya kena. Nah, saya bisa marah sekali sama Kosinto gitu. Nah, itu perasaan-perasaan negatif seringkali muncul di pasien yang COVID. Kita tidak boleh mengingatkan mereka untuk segera menolak perasaan marah mereka, perasaan sedih mereka. Justru yang harus kita lakukan adalah biarkan mereka merasakan semua itu. Saya selalu mengatakan, iya, kalau ketika mereka sudah marah atau maksudnya ada rasa sedih, rasa takut, semua perasaan negatif, saya selalu mengatakan begini, ya sudah, kamu nikmati semua perasaanmu itu. Ya sudah, jalanin dengan perasaan-perasaan itu. Jangan diupayakan untuk ditolak. Jangan kita juga kemudian menganggap enteng perasaan itu. Kamu ya udah sakit tapi masih marah, masih kecewa, nggak boleh gitu. Nah, saudara-saudara, kita itu nggak boleh melakukan itu. Cara paling tepat untuk melakukan konseling adalah kita seolah-olah merasa dia adalah kita. Oke. Jadi menaruh perasaan yang sama. Betul, betul. Jadi kita seolah-olah merasa bahwa temanku ini adalah aku. Kan kita juga bisa tiba-tiba sedih, marah, kecewa gitu ya, dan kita kesel kalau orang menyalahkan perasaan kita, sementara kita nggak bisa nolak dengan perasaan itu kan. Tiba-tiba muncul saja. Nah, orang yang kena COVID biasanya awal-awalnya menolak, lalu sedih, marah, banyak perasaan negatif yang muncul. Ketakutan, nah sering ini karena yang setahu yang saya amati begitu ya, semua perasaan negatif itu muncul bersumber dari satu, ketakutan. Takut. Orang kena COVID itu takut luar biasa. Karena kan nggak kebayang bahwa dia kena gitu. Akhirnya langsung down. Belum lagi kan stigma-stigma tentang orang kena COVID, isolasi itu bukan perkara yang mudah gitu. Itu hal yang sangat sulit gitu. Jadi kalau dia mengeluarkan perasaan-perasaannya yang negatif, kita jangan mereject atau jangan menghakimi perasaannya itu. Biarkan saja dia mengalami itu, karena memang fasenya masih di fase itu gitu. Perlahan-lahan nanti dengan doa kita, dengan kehadiran dalam tanda kutip, sering kontak, sering tanya kabar, selalu kok pasti akan berubah pada proses dia belajar menerima. Oke, saya sekarang COVID, ya sudahlah, jalanin begitu. Selalu sampai pada titik itu, karena kita kan percaya Tuhan nggak meninggalkan orang berjalan sendiri kan, pasti sampai pada titik itu dan bisa pulih. Kalau yang memang bisa pulih gitu ya, yang masih bisa kontak, masih bisa ngobrol, bisa cerita keadaannya, saya rasa banyak kesempatan untuk pulih gitu. Oke. Jadi ada dua hal ya, bahwa kita pertama mendengar dulu.
Iya, mereka ini, ataupun kita langsung mendoakan mereka di betul, awal. betul. Dan yang kedua ya kita tidak boleh langsung perasaan negatif yang keluar itu langsung kita jangan kamu tidak bisa begitu ya. Tapi Iya, biarkan jangan. dia keluarkan semua perasaan itu dulu ya. Jangan memberi penilaian apapun terhadap apa yang ia rasakan. Kita cukup memahami aja, mengerti. Oh, oke, ya kamu sedang mari. Jadi tidak boleh beri penilaian untuk semua perasaan-perasaan negatif yang muncul. Itu misalnya ya, sekarang kan juga banyak kampanye-kampanye positif maksudnya dari Satgas COVID dan lain-lain bahwa data mereka tunjukin bahwa sebenarnya COVID itu juga dalam arti COVID yang murni itu bisa sembuh karena angka prosentasi kesembuhan itu kan 80 sampai 90% gitu. Apakah hal-hal itu kita bisa sampaikan kepada mereka atau kita juga harus menunggu ketika titik di mana perasaan-perasaan negatif itu dia sudah keluarkan semua? Kalau gini, di saat orang lagi mengalami itu, sebaiknya berita apapun tentang COVID, termasuk berita baik, termasuk data, sebaiknya, kalau saya sih ya, tidak disampaikan. Karena apa? Ini kepalanya lagi pusing dengan COVID gitu ya. Dia lagi benar-benar bergejolak dengan itu. Kalau kita menambahkan informasi, apalagi kalau saya merasa bahwa tentang data statistik, tentang ilmu kedokteran, saya nggak bisa menjelaskan dengan detail gitu. Lebih baik saya memilih area pastoralnya. Jadi bahwa ketika dia sudah ada di titik terendah, kalau kita ngikutin terus, kita sering tanya kabar pada teman kita, misalnya Bapak Ibu atau saudara dipercaya untuk temannya bercerita, kalau terus ngikutin selalu ada perubahan kok, ada perkembangan. Lebih baik kita tidak memberikan informasi yang tidak kita kuasai. Lain kalau dokter misalnya ya, kalau dokter dia berbicara itu dia bisa menjelaskan kalau dia tanya balik gitu kan. Tapi kalau kita yang awam lebih baik area kita area pastoral, artinya meyakinkan dia nggak sendiri, kita selalu ada mendoakan dia, dengan cara tanya kabar gimana kabarmu hari ini dan menawarkan bantuan apa yang bisa kita bantu begitu, apa yang kita bisa bantu. Jadi kalau pengalaman melayani jemaat yang COVID, ada keluarga yang memang akhirnya harus dibantu gitu, selalu ditanya apa yang bisa dibantu gitu. Jadi nanti ya udah kirim makanan begitu, kirim apa namanya, kirim vitamin, apa yang bisa dilakukan. Ini khusus yang di rumah ya, yang isolasi mandiri. Dan yang tidak ada anggota keluarga gitu. Jadi ada yang memang sendirian, harus dibantu ya dilakukan gitu. Bahkan ada yang satu keluarga kena, lalu tinggal satu orang yang ada di rumah begitu ya. Dan orang ini juga masih kebingungan, harus melakukan apa gitu, ya dikirimlah bantuan yang paling bisa untuk dia bisa survive di masa-masa dia sendiri itu gitu. Gereja kita kayaknya pernah punya program itu, apakah masih jalan ya membantu orang-orang yang positif? Waktu itu masa PSBB itu berlaku. Itu berlaku. Cuman rasanya juga nggak banyak begitu, nggak banyak karena memang jemaat kita ini agak menarik. Bener-bener kalau nggak butuh banget mereka nggak, karena itu kan sifat bantuannya itu bantuan makanan begitu ya. Tetapi waktu itu rasanya nggak banyak deh, atau hampir nggak ada yang memang butuh bantuan materi. Ada satu atau dua begitu, bantuan sembako dalam hal ini ya gitu. Atau ada juga, yang tanya dokter, jadi kita linkkan ke dokter-dokter gitu. Atau juga mungkin ya itu karena tidak mau memberitahu bahwa mereka ini ya.
betul, bisa jadi. betul, betul. Apakah PSBB yang rencananya tanggal 11 ini berlakukan lagi, apa gereja juga mau menjalankan program itu lagi? Ini kan maksudnya hal baru sebelum kita bertemu lagi ya, maksudnya Iya. Ah, sebelum ada rapat majelis dan sebagainya. Saya rasa kalau masuk di PSBB, gereja akan melakukan itu lagi, melakukan bagian yang bisa dilakukan untuk jemaat dan simpatisan GKI Ngage. Itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan oleh iya. gereja gitu. Pasti dilakukan kalau masa PSBB ya, gitu. Hmm. Hmm, 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 hmm. Eh, Selama masa PSBB, kalau kita sedikit tarik sedikit ke agak ini, jadi bukan masalah ini, eh, mungkin beberapa lansia sekarang mulai mengeluh gitu ya. Ya, karena benar. karena mereka, kita tidak bisa gereja, kita sepertinya dilarang begitu. Iya. Sebagai pendeta Itu, jemaat, berapa banyak sih yang sudah ngomel ke sini? waduh banyak sekali nih kalau ada oma-oma yang opa yang marah gitu ya. Wah, udah sering banyak banget gitu ya. Banyak banget gitu. Jadi ya mau gimana gitu. Mau temuin mereka juga. Saya pernah sih waktu awal pandemi gitu ya. Waktu awal pandemi walaupun tidak semua, ada satu dua yang memang tahu ya ini dalam kondisi kasus khusus. Maksudnya gini, ini orang cuman berdua di rumah, Betul. anak-anaknya semua nggak ada di Surabaya, semuanya jauh gitu. Akhirnya ya, karena tahu bahwa tidak ada siapa-siapa selain mereka berdua gitu, saya Nah, cara ngunjunginya apa dari sebelah pagar gitu. Jadi dia di depan pintu jauh banget gitu, lalu saya di sebelah pagar, tante gitu tuh. Jadi cuman begitu yang bisa dilakukan gitu, tapi hanya yang tertentu karena memang ya nggak punya siapa-siapa gitu, perlu perlu disapa untuk merasakan kehadiran orang yang memperhatikan mereka gitu. Jadi yang lansia yang pernah dilakukan, yang pernah saya lakukan masa pandemi awal, memilah yang memang benar-benar sendiri, tidak punya, jadi anak cucunya nggak ada di situ, mereka benar-benar sendiri, ya sudah, saya bel rumahnya dan dia terkejut. Saya bilang tante cukup di depan pintu. Jadi dia di depan pintu, saya di seberang pagar gitu ya. Teriak-teriak saya harus agak kenceng kan tante dan banyak nggak dengernya gitu. Ya sudahlah tetangga mau bilang apa terserah, tetapi masih bisa menyapa seperti itu cukup melegakan ya supaya nggak sepi. Karena kan awal-awal semua itu kayak kebingungan ngadepin masa iya, iya, pandemi ini kan, iya. kita yang muda, yang sehat aja kayak kebingungan arah kok gitu. Apalagi mereka yang sendiri di rumah itu ya melakukan hal-hal begitu supaya bisa merasakan mereka itu tidak dibiarkan sendiri gitu. Tapi kalau Sepertinya, yang marah karena kebaktian nggak iya, jalan-jalan tuh banyak gitu. banyak. Iya, ya maksudnya itu apa, unsur persekutuan bagi mereka yang hilang itu loh, itu Iya, yang cukup berat bagi mereka. iya. Beberapa hari lalu kami Komisi Kesaksian memang, ketika rapat itu, ada yang ide bagaimana kalau uh, kami merilai ibadah itu dengan dari radio. Saya pikir ini Hmm, ide yang bagus gitu, tapi betul. kita belum akan disampaikan ke majelis. Relay itu dari radio karena memang lansia kebanyakan gadget HP itu kan agak susah bagi mereka melihat YouTube begitu ya. Mereka lebih lebih gampang memakai radio. Nah, ketika ini kami punya ide bagaimana itu juga, jadi selain siaran langsung YouTube itu, kami merelay suara lewat radio. Semoga Itu baik banget. itu bisa berjalan karena lebih gampang bagi mereka. Mereka mendengar radio-radio FM, AM itu di Surabaya jauh lebih lebih ini. Jadi semoga Itu itu bisa disetujui. Itu sih ide yang baik ya. Maksudnya kalau perjamuan kudus pun
Iya. yang tidak terakses Heeh. YouTube. Kalau Heeh. dengar radio kan dia bisa ngikutin, dia bisa dengar. Itu Hmm. hal yang baik untuk harusnya kita bisa mencoba melakukan itu. Ah, ah, ah. Iyalah, semoga itu bisa di ini karena saya pikir juga biayanya tidak terlalu besar mungkin ya. Kita belum bicara dengan radio kalau misalnya mereka datang merelay saja. Seperti kita ibadah yang Iya, RRI RRI. yang merelay. Toh juga paling mereka datang satu orang dua orang dan mengambil langsung dari sound system gereja gitu kan untuk direlay. Betul. Ya semoga itu bisa bisa diperhatikan oleh nanti diajukan ke majelis. Ini maksudnya apa? Pesan sponsor begitu? Gua Bukan harus pesan mendukung sponsor, gitu. bukan karena Tapi ide yang baik, ide yang baik. Saya rasa itu cara kita menjangkau seluruh kalangan jemaat. iya maksudnya begitu karena sepertinya yang mengeluh tentang ibadah online ini kan paling banyak dari Itu Bu Mevang udah bilang, betul, usul yang bagus, katanya gitu. oh gitu. Oh iya. Siapa lagi yang jawab sip, katanya gitu. Ya, ya semoga itu bisa karena komisi yang paling banyak mengeluh tentang ibadah online itu tentu kita tahu bahwa komisi Iya, lansia dan itu betul, harus dipikirkan untuk mereka juga betul. karena Mereka beberapa tidak orang terlalu terakses dengan teknologi iya soalnya. iya Betul. dan ada yang sampai sampai mereka itu ngomong katanya apa masih punya kesempatan kami bergereja di gereja yang baru. Iya, iya, iya. Jadi Terpahami sih, terpahami. terpahami. Itu semua, jangan bukan cuma ngagel ya, semua jemaat rasanya, apalagi yang lansia gitu ya, kepengen banget beribadah. Iya, Cuman betul. kan kita nggak membuka itu cara kita mengasihi mereka juga gitu. Kita Hmm, nggak tahu sampai kapan, tetapi ya nggak ada yang bisa jawab pasti betul, kapan gitu. betul, betul. Iya, ini sampai siapa nih? Wijayani. Juga untuk Iya, anggota diakonia. iya itu benar gitu, benar, benar. Iya, jadi semoga kadang-kadang saya Itu berpikir ya suara siapa sih yang sumbang di situ? suara di samping ya yang masuk. Oke, oke. Nah, kadang-kadang saya pikir bahwa di masa pandemi ini akhirnya juga kita jadi lebih kreatif kan. Semua Betul, yang dibatasi itu membuat manusia lebih kreatif. Kita harus menjangkau sama seperti yang dulu, tapi caranya seperti betul, apa? Mungkin. betul. Artinya perasaan-perasaan, maksudnya sentuhan-sentuhan kasih itu tetap dirasakan meskipun dengan cara yang berbeda. Tujuan kita kan begitu ya. Hmm, Tetap hmm, mereka merasakan ada sentuhan kasih dari Tuhan melalui gereja, melalui kita semua, meskipun dengan cara yang berbeda gitu. karena ada teman dari gereja lain, sinode lain itu mereka membuat satu program seperti misalnya supaya unsur persekutuan itu tidak hilang. Jadi kalau kamu sehat, kamu merasa temanmu sehat juga ya, datang dan beribadah bersama-sama walaupun online gitu. Jadi melihat dari sama-sama dari HP yang sama apa laptop yang sama, tetapi unsur persekutuan itu tetap ada bagi mereka. Hmm. Ya mungkin itu lebih berat karena kita harus tahu dulu di sana mau terima kita apa kita juga sehat Dan sana itu juga. berbahaya, Iya, berbahaya. iya, Karena kalau kita, apalagi konteks sekarang gitu ya, kalau kita baca artikel-artikel, kalau kita, orang ada yang bahkan dokter mengatakan begini, hasil hasil negatif itu belum tentu benar, hasil positif itu pasti benar gitu. Jadi kan kita nggak usah senang-senang dulu gitu, meskipun sudah negatif tetap harus waspada gitu kan. Jadi menjaga orang lain supaya kita tidak menyarankan loh untuk mengumpulkan untuk bersama-sama beribadah karena
beresiko. Kita tidak melakukan itu karena beresiko. Kita selalu berpikir bahwa gini, gereja ini kan merawat kehidupan, bukan mematikan. Jadi apapun yang kita lakukan itu tetap prinsipnya itu tidak boleh dilangkahi. Prinsip merawat kehidupan itu. Jadi kalau misalnya radio, saya rasa itu paling bisa menyentuh semua kalangan, terutama yang tidak terakses teknologi. Dia mendengar, tapi dia akan ngikutin gitu. Iya, iya. Satu hal lagi, ini kan vaksin katanya sudah mulai dilakukan begitu kan. Jadi kita seperti menanti juru selamat. Betul. Dan itu akan datang gitu. Tentu tanggapan juga kalau kita menarik hal itu jauh ke lalu juga ketika mereka menanti juru selamat juga kan pandangannya mereka juga akan berbeda-beda ketika itu memang datang benaran. Nah, dari sisi pandangannya hamba Tuhan, ketika itu harus disampaikan ke jemaat. Karena banyak juga yang akhirnya informasi bahwa ini tidak terlalu bagus, ini berbahaya, ini negatif tentang vaksin itu juga banyak gitu. Jadi membuat orang-orang jadi ragu juga. Dari sisi hamba Tuhan ketika itu harus disampaikan kepada jemaat, gimana? Iya, itu kalau saya sih selalu saya sudah ngambil keputusan pribadi, begitu nanti vaksin sudah harus diberikan gitu ya. Seandainya boleh memilih gitu ya, saya akan tanya dulu para dokter, kita ikut yang mana ya, yang merek apa gitu, milih kalau boleh milih gitu. Tetapi yang kedua, saya pikir begini, bahwa ada orang yang mungkin merasa aman atau nggak aman gitu ya, itu semua sesuatu yang wajar. Jadi penolakan, berpikir dalam tanda kutip negatif terkait hal itu, bagi saya untuk masa sekarang wajar. Karena apa? Orang sedang berpikir untuk keselamatan dirinya. Ini benar atau enggak, ini. Karena itu yang paling penting adalah mencari informasi yang benar. Jangan sampai kita itu terbawa hoax gitu ya. Jadi kalau hoax sudah bekerja, pikiran kita tuh semakin nggak karuan. Bacalah berita dari media-media yang memang bisa dipercaya. Kalau yang blogspot, apalah nggak usah dibaca. Ada media-media yang nomor 1 di Indonesia yang bisa kita percaya, bacalah artikel-artikel dari situ. Jadi kalau memang ketakutan, berpikir ini benar nggak sih vaksin dan sebagainya, saya selalu melihat di masa sekarang adalah wajar. Tapi kan kita tidak bisa tenggelam di dalam pikiran kita yang juga masih keliru misalnya. Yes or no kan kita nggak tahu. Karena itu tanggung jawab kita adalah mencari informasi. Bacalah dari media-media yang terpercaya. Nggak usah website yang nggak jelas. Apalagi forward bahan di WhatsApp yang sumbernya nggak ada. Kalau sudah nggak ada sumbernya, sudah nggak usah diteruskan gitu. Kadang-kadang itu kebanyakan ya pasti hoax gitu. Jadi tanggung jawab kita adalah mencari informasi supaya tidak tenggelam dalam kerumitan berpikir kita sendiri gitu. Kalau misalnya punya kenalan saudara yang dokter atau apa ya tanyakan, konsultasikan gitu. Itu yang paling bisa dilakukan untuk saat ini terkait vaksin yang memang semua orang masih menduga-duga ini benda apa yang akan masuk ke tubuh kita gitu. Cara yang paling tepat, cari materinya, cari bahannya, informasinya, supaya kita bisa punya wawasan. Jangan terjebak dalam pola pikir yang salah, yang keliru, atau yang kita nggak mengerti gitu. Kelihatannya para ulama hamba Tuhan juga akan didahulukannya untuk itu ya. Iya. Katanya begitu, tapi nggak tahu lagi. Tapi ya saya mah mau aja udah. belum terima SMS ya Ibu. Saya periksa belum ada Pak. Belum ada.
SMS saya dapat bonus 75 juta lah, 150 juta. Kayak gitu tuh. Jadi nggak percaya nih. Oke Bu, Ya, hampir waktu kita terbatas. ya, Di akhir ini mungkin kita Bu Flo ya. bisa ini apa Mm, yang kita harus lakukan dan apa yang jangan kita lakukan, do ya, and don't gitu ketika kita ya, melakukan pelayanan pastoral kepada rekan atau keluarga yang ya, mengalami masalah. ya. Yang pertama, ketika ada yang memberitahukan tentang memberitahukan informasi tentang keluarganya kena COVID begitu, itu yang pertama yang harus kita lihat bahwa Tuhan mau menunjuk kita sebagai alatnya untuk menemani dia, menemani dalam tanda kutip. Itu yang Hmm, pertama. hmm, Bersyukur artinya Tuhan memakai kamu menjadi alatnya, temenin hmm, gitu. Yang hmm, kedua, pilihlah untuk mendoakan. hmm, Pilihlah untuk pertama kali untuk mendoakan. Jadi kita nggak boleh, oke, saya akan doakan lalu kamu nggak doakan, itu nggak boleh gitu. Kalau hmm, perlu, begitu dia dapat informasi itu, angkat telepon. Kalau itu teman baikmu, video call, hmm, lakukan itu. Lakukan hmm, itu, jangan, yang nggak boleh dilakukan, jangan interogasi. Kamu kena di mana? Kok bisa kayak gitu? Kamu kok teledor sekali? Kan sudah dibilang nggak boleh keluar-keluar. Waduh, itu bikin orang down. iya, Tapi begitu telepon, aku mengerti yang kamu rasa nih. Udah, yang paling pertama kita lakukan, yuk kita berdoa. Aku mau mendoakan. Itu paling penting. Jangan hmm, interogasi kena di mana, dia juga nggak akan pernah mengerti kena di mana. Jangan menghakimi, jangan juga kalau misalnya dia kayaknya kecewa, marah begitu, lalu kita semakin menghakimi, nggak boleh kayak gitu. Kamu tuh sekarang sudah sakit, jangan kayak gitu. Jangan merasa marah sama Tuhan. Begitu orang kena COVID, sorry to say, bahkan perasaan marah sama Tuhan pun bisa muncul. Dan saya mau bilang, nggak apa-apa. Ketika hmm, dia mengalami itu, biarkan itu pengalaman dia. Itu kan sesuatu yang dia sedang hadapin. Kan kita nggak boleh iya, mereject itu. Jadi biarkan. Dengarkan saja dan doakan. Lalu yang ketiga, uh, jangan jangan banyak nasihat itu misalnya ini sudah rancangan Tuhan, ini gini, udahlah, dia cuma butuh teman didengar. Jauh lebih baik didengarkan daripada dia mendengarkan. Orang hmm, yang ada dalam situasi itu butuh telinga kita. Dia nggak hmm, butuh banyak mulut kita berbicara, dia lebih butuh telinga kita untuk mendengar. hmm, Dan yang terakhir, sebisa mungkin kita bisa menelpon, bisa tanya kabar, begitu. Itu yang paling bisa dilakukan. Karena COVID ini kan jangka waktu terbatas, nggak ada yang sampai bertahun-tahun. Karena kita belum ngalamin ya, tapi kan iya, pasien COVID selalu yang saya tahu dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau kita rajin bertanya kabar dan mendoakan, nggak usah bosan. Toh akan ada waktunya, toh kamu tugasmu selesai, kata Tuhan, karena orang itu misalnya sembuh gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Dan kalau kondisinya memang dia depresi karena itu, tawarkan dia, apakah boleh saya misalnya informasi ke pendeta? Apakah oke, boleh? Jadi itu penting supaya hmm, kami juga tahu, lalu kami juga mendoakan, karena semakin dia merasa banyak yang mendoakan, semakin baik gitu. oke, Gitu. Itu yang bisa dilakukan oleh jemaat ketika ada anggota keluarga atau saudara yang terpapar COVID begitu. Yang paling penting, beri telinga, bukan beri mulut kita untuk banyak bicara, dan beri doa yang banyak gitu. ya. Ya, Terima kasih sudah berbagi. Terima kasih sudah sama-sama. sudah menginspirasi. Kita akan akhiri Bu Flo mungkin bisa berdoa Ya, untuk mereka yang sedang bergumul dalam dalam penderitaan COVID dan ataupun masalah-masalah lain selama masa pandemi ini.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk semua kemurahan Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk mereka yang di ruang isolasi, mereka yang berjuang untuk sembuh, mereka yang mungkin masih takut dan khawatir, mereka yang cemas menanti hasil apakah positif atau negatif, mereka yang kepikiran dengan keluarga, mereka yang harus tidak mendapatkan penghasilan karena sakit mereka. Untuk semua yang begitu kompleks ini, kami memohon Roh Kudus-Mu biarlah Engkau menuntun sedemikian rupa. Mengubah rasa takut mereka dengan damai sejahtera. Karena kami percaya dalam damai sejahtera itu, mereka akan semakin teguh dan kuat menjalaninya. Tuhan, biarlah Engkau pakai kami menjadi teman yang baik, mendengar, dan menjadi berkat bagi mereka yang kesulitan. Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih yang sudah mengikuti semua ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi rekan-rekan untuk tetap jaga kesehatan, tetap memuji Tuhan. Ya. Selamat malam. Tetap jaga jarak, tetap jaga yang prokes. Oke. Ya, langsung pakai masker ya. Selamat malam. Selamat malam. Tuhan berkati.